Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah parkiran dakwah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di malam ini mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan pada kita sehat, masih memberikan pada kita iman, sehingga kita masih bersemangat mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid ini dalam rangka bertolabul ilmi. Mudah-mudahan langkah panjenengan kumpul kita pada malam ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam ini adalah menyambut sekaligus juga mempersiapkan datangnya bulan Ramadan yang insya Allah kurang berapa hari ya Pak ya? 18, tanpa dirasa sudah mendekati ya. Yang pertama adalah masalah penyambutan. Penyambutan di dalam perkataan para ulama nih, ada dua golongan kaum muslimin di dalam menyambut Ramadan. Jadi ketika orang itu mau serius di dalam melaksanakan amalan-amalan dan amalan-amalan di bulan Ramadan, tentunya bagaimana sikapnya dulu ketika sebelum datangnya Ramadan itu bagaimana. Nah, maka ada dua golongan dari kaum muslimin ya, ketika mereka menyambut Ramadan, istiqbalun nas li Ramadan, sikap manusia di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan itu ada dua. Itu ada dua. Yang pertama adalah golongan yang alladzina yafrahuna bihadza syahr wa yusiruna liqudumi. Golongan yang pertama ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah golongan yang ketika mau datang Ramadan itu hatinya senang, bahagia ya. Seakan-akan Ramadan itu adalah sebuah tamu yang dirindu-rindukan sekali gitu ya. Wadhalika asbab, ada sebab-sebab yang melatar belakangi kenapa golongan ini itu bahagia, rindu sekali ya, sangat senang sekali ketika datangnya Ramadan. Ada sebabnya Bapak Ibu. Nah tentunya sebabnya itu ya sebab syar'i, bukan sebab duniawi gitu kan. Sebab ada orang itu ketika datang Ramadan itu senang ya, soalnya apa? Ya, pakaiannya laris, roti laris, ya, apalagi cateringnya laris. Bukan itu yang dimaksud ya. Tapi ada sebab-sebab yang melatar. Apa sebabnya? Satu adalah annahum mudu anfusuhum ala siyam wa waqamuha ala tahammulihi. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika selain Ramadan itu mereka hobi, senang dalam puasa sunnah ya, seperti siam Senin Kemis, siam Ayyamul Bid, siam Daud, siam Arafah. Jadi ketika mereka ini melakukan siam-siam sunnah di luar Ramadan, mereka bertemu dengan Ramadan yang menghapus seluruh saum-saum sunnah tadi. 1 bulan penuh tidak ada saum sunnah, dan nilainya Masya Allah, nilainya Ramadan itu jauh lebih afdal bila dibandingkan dengan saum sunnah. Mereka siap di dalam menyangsam Ramadan, dan nilai pahalanya antara ibadah wajib dan ibadah sunnah jelas lebih unggul ibadah wajib. Makanya kalau ada orang kok lebih mengutamakan ibadah sunnah daripada ibadah wajib, itu keliru gitu ya. Sholat sunnahnya dilakukan tapi sholat wajibnya enggak, karena ada sholat setahun 2 kali. Sholat apa nih? Idul Fitri dan Idul Adha, tapi jamaah di masjid enggak pernah. Ya, jadi gini. Itu sebab yang pertama, karena di luar Ramadan dia senantiasa untuk
ibadah saum sunnahnya lancar, ya juga siap gitu. Dan senang karena nilai ibadah saya di Ramadan yang biasanya dinilai sunnah dijadikan wajib, dan wajib itu lebih utama, pahalanya lebih besar. Yang kedua, yang mendasari kenapa golongan ini bahagia dan senang sekali, annahum ya'lamuna annal ibtina anil ladat fi hadhihi dunya sababun linaili al-akhirah. Karena orang ini meyakini bahwasanya dengan menahan lapar dan dahaga di dunia sebagai sebab untuk menggapai kelezatan yang jauh lebih nikmat ketika nanti berada di akhirat. Tidak apa-apa, saya di dunia berlapar-lapar ria 1 bulan penuh, berhaus-haus ria 1 bulan penuh. Insya Allah akan diganti dengan kelezatan yang jauh luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah pernah menyampaikan ada satu surga jannah khusus bagi orang-orang yang puasa, yaitu Jannatul Royal, yang tidak akan masuk kecuali hanya orang-orang yang puasa. Makanya Bapak Ibu, ketayahan kita dalam beribadah kepada Allah apapun itu, ya, itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti ketika di akhirat kepayahan-kepayahan kita ketika kita melaksanakan suatu ibadah itu tidak terasa. Ada seseorang ibadah, ya Allah, qiyamulnya rela bangun di saat mimpi yang indah, suasana cuaca yang dingin, ambil air wudhu, bertolabul ilmi dari rumah ke sini dalam suasana mendung hujan, Masya Allah, puasa, ya, Ramadan, capek-capek ria, ya, sholat jamaah, membiayai anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan amalan-amalan yang kita itu mengalami kecapean, kepayahan, kelak akan dicelupkan dengan satu celupan di jannah. Allah bertanya, wahai fulan, bagaimana rasanya kecapean-kecapean yang kalian lakukan, kepayahan-kepayahan yang kamu lakukan untuk beribadah kepadaku dengan satu celupan di surga? Jawabannya, ya Allah, sungguh satu celupan di jannah jauh lebih nikmat bila dibandingkan dengan kecapean dan kepayahan saya bertahun-tahun di dunia untuk beribadah kepadamu. Nah ini nggak terasa. Apalagi orang beriman, tidak hanya satu celupan Bapak Ibu, khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Masya Allah. Sebaliknya, orang-orang yang selama hidupnya tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, hidupnya penuh dengan kemaksiatan, segala sesuatu keturutan. Kalau dia bilang A, keturutan A. Kalau dia bilang B, keturutan B. Nyebutkan A sampai Z itu keturutan, karena punya segalanya. Nah, hidupnya bebas tanpa diikat dengan aturan syariat. Dan ini ketika di akhirat dicelupkan dengan satu celupan di neraka, Allah tanya, bagaimana rasanya, hai fulan, satu celupan di neraka dengan kesenangan-kesenangan kemaksiatan yang kamu lakukan selama hidup, kemaksiatan yang kamu lakukan selama hidup dengan satu celupan di neraka, bagaimana rasanya? Jawabnya, ya Allah, satu celupan di neraka jauh lebih pedih, lebih tersiksa bila dibandingkan dengan kebahagiaan yang saya rasakan dalam rangka bermaksiat kepadamu, ya Allah. Nah ini, jadi keyakinan orang yang menyambut Ramadan bahagia itu, yaitu motivasinya akhirat, senang. Jadi nanti nggak akan terasa berat ketika melakukan saum Ramadan, karena Allah berikan hadiah yang luar biasa dan spesial.
Ini baru saumnya, nanti amalan-amalan tarawehnya, amalan baca Qur'annya, Masya Allah. Yang ketiga, annahum yudrikuna anna hadha syahr min a'dhami mawasimit ta'at wa tanafusi fil qurbat. Kenapa golongan ini senang sekali Bapak Ibu ketika Ramadan itu tiba? Karena golongan ini adalah mereka itu mengetahui yang namanya Ramadan adalah waktu yang paling efisien. Nah ini paling efisien, paling cocok, paling pas untuk berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Nah, makanya Nabi mengatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidati syayatin. Ketika datang Ramadan dibuka selebar-lebarnya pintu surga, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Itu maknanya Allah berikan ruang seseorang untuk mudah melakukan kebaikan, dan Allah menutup ruang untuk berat melakukan kemaksiatan. Nah ini makanya barometer kita itu ya Ramadan. Kalau di bulan Ramadan saja tidak bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk amal soleh yang Allah berikan kemudahan, Allah persempit ruang gerak setan untuk menggoda kita. Itu kalau nggak bisa taat, di bulan mana lagi? Di bulan mana lagi? Nah ini Bapak Ibu jadi golongan yang pertama itu senang, bahagia. Faktornya 3 tadi, karena dia adalah orang yang senang saum sunnah, karena dia mengetahui janji-janji orang yang puasa itu Masya Allah. Yang ketiga, karena dia mengetahui ini kesempatan untuk meningkatkan kualitas keimanannya dan ketakwaan kepada Allah. Dan belum tentu Bapak Ibu di tahun yang akan datang kita bisa jumpa lagi dengan Ramadan. Maka jangan menyia-nyiakan Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, alladzina yastasqiluna hadza syahr wa yasta'dimuna masyaqqah. Ini sebaliknya, golongan yang kedua ini adalah golongan yang ketika mau datang Ramadan itu hatinya berat. Hatinya berat, tuh poso gitu ya, tuh poso ngeleh ya aku rak kuat gitu. Dah seakan-akan kayak dicari waktu gitu ya, gede gitu. Berat, kayak nggak gembira, kayak nggak bergairah. Ada sebab-sebabnya yang melatar belakangi kenapa kok dia itu dengan hadirnya Ramadan itu berat, terasa tidak bahagia. Sekali lagi bukan masalah dunia ya, itu poso ya. Di bahan-bahan pokok naik, bukan itu, bukan itu. Meskipun kenyataannya, leres apa buatan? Nah, ibu-ibu saya paham, minyak angel itu, kebutuhan pokok pada naik kalau menjelang puasa, apalagi menjelang hari raya. Bukan itu, karena bukan itu ketika tidak bahagia karena Ramadan datang. Ada 2 sebab kata para ulama. Yang pertama apa? Kenapa itu berat ketika datangnya Ramadan? Annahum iqtadu ala tawassi fil muladat wa syahwat minal ma'akil wal masyarib. Karena di luar Ramadan, kenapa berat orang di golongan yang kedua ini? Kenapa berat? Karena di luar Ramadan ini adalah orang yang tadi berlebih-lebihan di dalam syahwatnya, berlebih-lebihan dalam makannya, minumnya, bahkan nggak pernah puasa sunnah sama sekali, dan hidupnya itu ya, hanya untuk makan dan makan, sampai punya julukan Abdul Butun. Apa nih Abdul Butun? Hamba perut. Sampai makan itu dibagi menjadi 2, makan sunnah dan makan wajib. Wah, itu. Habis maghrib makan bakso. Wah. Habis isya makan nasi. Ditanya sama istrinya, "Loh Pak, tadi kan sudah makan bakso habis maghrib." "Oh, mau sunnah."
Wajib kan sego. Wong Jawa niki mboten sego mboten mantep. Nah ini Bapak Ibu. Jadi mereka ini adalah tidak terbiasa puasa dan cenderung memperturutkan nafsu perut. Sehingga ketika Ramadan mengengkang dirinya untuk menahan lapar dan dahaga 1 bulan penuh. Ya. Kemudian yang kedua adalah alasannya annahum qaumun alduma taksirun fitu'ah hatta qad tufarritu fil faraid wal wajib. Dan ini ketika orang ini berat ketika menjumpai Ramadan adalah karena di luar Ramadan orang ini adalah orang yang ketakwaannya, ketaatannya sedikit sekali di luar Ramadan. Bahkan terkadang malah tinggalkan yang wajib. Jadi ketika disuguhi ibadah taraweh, disuguhi ibadah tilawah Quran, disuguhi ibadah sedekah dengan berbagai macam keutamaannya, nggak tertarik. Karena di luar Ramadan memang dia orang yang nggak pernah istiqomah, bahkan sering meninggalkan amalan-amalan itu. Bagaimana dia akan menghatamkan Quran di Ramadan kalau di luar Ramadan saja sama sekali tidak pernah baca Quran? Berat. Bagaimana dia akan mampu menuntaskan sholat taraweh kalau di luar Ramadan saja tidak pernah melakukan ibadah tahajud? Bagaimana dia akan mau bersedekah kepada orang-orang yang memberikan iftar kepada orang-orang yang siang kalau di luar Ramadan saja dia bakhil? Maka berat sekali. Apa mana terawih imam dawu, ora tahu tahajud, ora tahu sholat, terawih pertama, kedua mungkin seiso, telu papat terus mulai males teko. Apa mulai imam dawu, waduh jenggal lah ya imam ora perasaan. Aku kerja saka isu nganti sore, capek dan terawih dawu-dawu. Untung anggere golek masjid sing macane surat apa? Inna atena karo kulhu, itu surat andalan. Ya Allah. Jadi Masya Allah golongan ini ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahimakumullah kita termasuk golongan yang pertama, golongan yang bergembira menyambut Ramadan dan siap dohiran wa batinan untuk mengisi Ramadan dengan berbagai macam amalan, merengkuh pahala sebanyak-banyaknya. Mumpung sehat, mumpung masih hidup, belum tentu di tahun yang akan datang kita bisa berjumpa lagi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, lalu apa keutamaan bulan Ramadan? Supaya kita ini ada greget, motivasi untuk betul-betul mempersiapkannya. Bulan Ramadan satu adalah bulan kesabaran, keutamanya itu. Nah orang yang sabar itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahala mereka itu tanpa batas, insyaallah. Dan sabar dari ayat ini Bapak Ibu itu ternyata tidak hanya pada musibah. Sabar itu dalam 3 dimensi. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah, perintah Allah. Yang kedua sabar terhadap larangan Allah untuk kita jauhi, itu kesabaran. Yang ketiga sabar terhadap ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada 2, ketentuan yang sesuai dengan selera kita. Dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih popularitas, dikasih sehat, dikasih kesenangan-kesenangan. Oh itu kalau tidak bisa mengelola dengan sabar yang baik bisa menjadi istidroj. Kita bisa lupa sama Allah. Tapi kalau kita sabar bagaimana mengelola nikmat itu, karunia Allah itu menjadi jalan ketaatan kepada Allah, bagus. Yang kedua, sabar dalam ketentuan Allah yang tidak sesuai dengan selera kita. Jadi kematian orang-orang yang kita cintai, kekurangan harta,
kemudian sakit yang nggak kunjung sembuh. Nah, ini ya. Jadi ternyata sabar itu tidak hanya pada dimensi musibah saja, tapi dalam ketaatan itu juga butuh sabar. Yang kedua, Ramadan itu adalah tadi saya sampaikan, ditutup pintu-pintu neraka, dibuka selebar-lebarnya pintu jannah, diberikan ruang untuk merengkuh banyak amalan. Sempatan kita terbawa suasana kaum muslimin yang berbondong-bondong ke masjid, baca Quran, ya, mabit di masjid-masjid dan lain-lain, masya Allah. Yang ketiga, bulan Ramadan di dalamnya ada malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya insya Allah 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Kita tahu Bapak Ibu umur kita pendek, ya, kata Nabi umur umatku antara 60-70, antara 40-60. Tentunya kita harus betul-betul cerdas dalam beramal. Yang ketika kita beramal, ya, pahalanya bisa ngalir terus, nilai amalannya itu dinilai oleh Allah bertahun-tahun, seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, Ramadan di dalamnya ada doa yang diijabahi. Kata Rasulullah, inna lis-sha'im inda fitrihi da'watun la turad. Sungguhnya pada orang yang puasa itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah ketika dia berbuka, insyaallah. Kemudian Ramadan dilipat gandakan amal. Ramadan juga peningkatan kualitas ketaatan kepada Allah. Lah lalu apa yang kita persiapkan? Satu, pertama nih, mempersiapkan apa? Bersihkan jiwa. Jadi pertama harus kita bersihkan jiwa kita, ruh kita dari noda-noda kemaksiatan. Bertobat. Karena kalau jiwa ini kotor, jiwa hati kotor, itu sulit, berat sekali untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berarti kita harus beradab kepada diri sendiri dengan wasilah muhasabah. Kalau maksiatnya dalam senantiasa menjalankan larangan Allah, ya hentikan segera mungkin. Kalau maksiatnya adalah meninggalkan perintah, ya segera lakukan, jangan nunda-nunda. Karena maksiat itu ada dua bagian. Ada maksiat orang yang melaksanakan larangan, ada maksiat orang yang meninggalkan perintah. Itu maksiat. Tidak hanya orang yang melaksanakan larangan saja, orang yang nggak sholat itu maksiat. Meskipun dia tidak minum minuman keras, meskipun dia tidak berzina, tetap dosa karena hukumnya wajib. Orang yang nggak puasa Ramadan padahal nggak ada uzur, ya, itu maksiat. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, membersihkan jiwa ini penting, bertobat segera. Karena ketika jiwa ini kotor, hati kotor, itu akan berat sekali melakukan ketaatan. Kalau kita melakukan dengan rasa terpaksa, gitu ya. Ya dengan cara Nabi kalau memberikan resep, ya Bapak Ibu, untuk membersihkan kotoran jiwa itu hati itu apa? Banyak baca Quran. Itu melunakkan hati. Kalau hatinya lunak, bersih, wah mudah sekali. Puasa itu mudah sekali, baca Quran itu mudah sekali. Berlama-lama itu hatinya itu nggak akan terasa capek, nggak akan terasa terpaksa. Dia akan betul-betul menikmati. Itu kalau orang menikmati ibadah itu tandanya hati bersih. Nah, kemudian yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan niat azam yang kuat dan doa. Dan ini penting. Target-target apa yang akan kita capai Ramadan tahun ini. Jadi Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Nah ini pertama, kita harus berdoa. Pertama doa dulu supaya kita dipertemukan oleh Allah, umur kita disampaikan Ramadan tahun ini. Ini penting.
Dan ini diajarkan oleh para salaf. Imam Ibnu Rajab niku Bapak Ibu itu berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa. Ya Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan umurku sampai Ramadan dan sampaikan Ramadan kepadaku dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Itu 6 bulan. Yang lebih sering ya mungkin di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini doa terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, ini karena yang bisa ngasih umur itu Allah. Nah, ini kan rugi sekali nih. Ya, kita juga dengar saudara kita banyak dipanggil sebelum Ramadan karena sakit dan lain-lain. Kita minta pada Allah diberikan umur panjang, kesehatan supaya bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Motivasinya Ramadan, senang gitu. Yang kedua, hendaklah kita berdoa dan berazam kuat Ramadan tahun ini bisa khatam Quran. Kalau yang kemarin itu belum pernah khatam, tahun ini bisa khatam lah. Ada peningkatan. Yang kemarin hanya 1 kali khatam, tahun ini 2 khatam. Kemarin sudah 2, tahun ini 3. Nah, ini ya. Karena syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Diazabkan kuat. Kalau yang ke tahun kemarin belum bisa ngaji Ramadan, tahun ini harus belajar ngaji ya gitu. Jadi ada peningkatan. Karena kita lihat ya, Masya Allah, sahabat Nabi Bu, Pak, itu di luar Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran itu 1 bulan sekali di luar Ramadan. Suatu ketika Nabi pernah ngomong sama sahabat Abdullah bin Amir, ya Abdullah, iqra' Quran, hatamkan Quran. Yang namanya sahabat itu minyak iqra' Quran bisa hatamkan Quran dalam 1 bulan. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, ini ajiduku ala dzalik. Ya Rasulullah, saya itu masih bisa kurang untuk khatam Quran, kurang dari 1 bulan. Oke, iqra' Quran fi isrina lailah, khatamkan Quran dalam waktu 20 malam. Masih minyak lagi, Pak. Ya Rasulullah, ini ajiduku ala dzalik. Saya bisa kurang dari 20 malam untuk bisa khatam Quran. Rasulullah mengatakan iqra' Quran fi sab'a la tazid ala dzalik, khatamkan Quran dalam waktu 7 hari, jangan kenyang meneh. Sahabat itu kenyang loh Pak, disuruh khatam Quran sebulan sekali. Mintanya malah bisa jadi dikasih kesempatan kenyang bisa kenyang lagi. Nah sekarang kalau yang ditawari itu Bapak Ibu sama Rasulullah, wahai jamaah paguyuban dakwah, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Kenyang betul. Kenyang mundur apa maju? Setahun belum tentu kok. Nah kita lihat coba para salafus soleh, Masya Allah. Imam Al-Aswad bin Yazid seorang tabi'in hidup pada tahun 75 Hijriah. Karena Ibrahim An-Nakhai mengatakan karena Al-Aswad yahtimul Quran di Ramadan fi kulli lailatain. Imam Al-Aswad itu menghatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Berarti berapa kali Pak Ramadan? 60 kali, Masya Allah. 60 kali ya. 2 malam sekali. Ya, 2 malam sekali 15 kali ya. 15 kali. 15 kali. Imam Qatadah salaf yang di zaman 60 Hijriah tahun ya. Qala Salam Ibnu Mu'tin kana Qatadah yahtimul Quran fi sab'in. Imam Qatadah menghatamkan Quran dalam 7 hari di luar Ramadan. Wa idza ja'al asrul khatama kullal lailah. Ketika datang 10 terakhir di bulan Ramadan, ya, dia menghatamkan pada setiap malam. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i menghatamkan Quran fi syahri Ramadan sittina hit. 60 kali Imam Syafi'i. Berarti sehari 2 kali khatam. Kemudian Imam Ibnu Asakir karena muwaddoban ala sholatil jamaah wa tilawatil Quran. Imam Ibnu Asakir itu istiqomah dalam sholat jamaah dan tilawah Quran. Dan beliau menghatam Quran setiap hari Jumat.
Tetapi ketika Ramadan, kullai yaumin, beliau menghatamkan Quran setiap hari. Nah, kita nggak usah 60 lah, minimal berapa? Ya, bisa itu sudah bagus. Ya, syukur-syukur 10 hari pertama 1 kali hatam, 10 hari kedua 2 kali, 3 kali 3. Karena nilai pahalanya itu Masya Allah. Dan besok jangan khawatir, qiraah Quran kita itu ternyata bisa memberikan syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian hasabih. Bacalah Quran karena besok itu Quran itu bisa ngasih syafaat. Kemudian yang kedua, berdoa dan berazam kuat, bisa sholat tarawih sampai tuntas selesai 1 bulan. Kecuali ibu-ibu yang memang ada halangan. Biasanya kan tarawih itu ya akhir-akhir mulai kalau awal-awal mengalami kemunduran sampai teras. Tapi kalau H-5, -3 itu mengalami kemajuan. Apalagi malam terakhir, imam siji, makmum siji. Ya kita khusnudon mungkin pada mudik ya Pak. Kemudian berazam dan berdoa supaya bisa dapat Lailatul Qadar. Berjaga betul 10 hari yang terakhir. Taharraf Lailatul Qadri fil ashr awakhir min Ramadan. Bersemangatlah kalian, kata Nabi, di akhir-akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian berazam kuat bisa melakukan iktikaf di masjid. Berazam untuk bisa bersedekah sebanyak-banyaknya, terutama ngasih buka orang yang puasa. Tidak harus banyak, mungkin tetangga kita dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, persiapan Ramadan adalah mempersiapkan ilmu terkait dengan fikih Ramadan, pembatal-pembatalnya, rukun-rukunnya, dan hukum-hukum yang ada di dalam. Silakan Bapak Ibu baca-baca buku tentang masalah fikih siap. Kemudian yang keempat, persiapan ruqyah, persiapan jiwa supaya kita ini ketika Ramadan tidak kaget. Betul, sekarang banyak-banyak puasa sunnah, biar Ramadan tidak kaget. Sekarang banyak-banyak tahajud, biar besok tarawih itu tidak kaget. Di bulan Sa'ban adalah bulan pemanasan, ya, bulan pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Banyak bersedekah, banyak saum, banyak baca Quran, supaya nanti ketika Ramadan tiba sudah panas, sehingga lancar jalan, tidak ada kaget, tidak ada kekagetan dalam diri. Dan yang terakhir, persiapan fisik, dan ini juga penting karena juga banyak yang sakit. Ya, bagaimana memelihara pola makan, minum vitamin, olahraga, pikirannya juga ditenangkan, jangan banyak pikiran yang berat-berat, sehingga Ramadan itu dohiran buat batinan sehat. Jangan sampai naudzubillah ketika Ramadan tiba malah opnam, dan ini naudzubillah ya. Mudah-mudahan yang ada di sini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan kekuatan, kesabaran, sehingga besok kita bisa menjalankan Ramadan dengan semaksimal mungkin, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, sebagaimana tujuan daripada syariat puasa, la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesabaran dan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kelak kita dikaruniai oleh Allah wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, karena sudah isya kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.